Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enrico Fabian Koto dari kelas Masalah Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan 7C dengan NIM 2018-112 dari Universitas Muhammadiyah Malang akan mempresentasikan tentang sejarah sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari sistem ekonomi menurut para ahli. Menurut Ramlat Surbakti, pengertian dengan sistem ekonomi adalah seperangkat lembaga dan mekanisme untuk melaksanakan dan membuat keputusan mengenai produksi, konsumsi, dan pendapatan di dalam wilayah tertentu. Selebihnya, Ramlan Surbakti mengatakan bahwa sistem ekonomi terdiri dari jumlah pengaturan organisasi, sejumlah mekanisme, dan peraturan untuk melaksanakan dan membuat keputusan tentang cara mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas tersebut. Dari pengertian beliau di atas, sistem ekonomi tidak terlepas dari nuansa politik, yaitu salah satunya ialah pengambilan keputusan. Negara sebagai lembaga atau pihak otoritas, menurut David Easton, yang mengambil keputusan itu tersebut tidak akan terlepas dari sebuah cara, ideologi, ataupun bentuk yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah dirincikan dan harus dicapai dan terkhususnya yaitu tujuan ekonomi. Selanjutnya, konsep sistem ekonomi liberal. Dengan pandangan Adam Smith, yaitu pelaku ekonomi, baik produsen ataupun konsumen, wajib diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya masing-masing. Konsumen diberi kebebasan memilih apa saja konsumsi dari banyaknya barang-barang dan jasa yang diberikan oleh produsen, ataupun sebaliknya, Produsen juga diberikan kebebasan memilih berbagai barang dan jasa atau input beserta alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan produksi yang menghasilkan berbagai jenis dan jasa yang paling menguntungkan bagi usahanya. Asumsi yang paling penting dalam sistem ekonomi liberal, salah satunya diasumsikan oleh Adam Smith, yaitu bahwa setiap orang dibebaskan melakukan yang terbaik bagi dirinya sendiri masing-masing. Ada lagi asumsi yang paling penting, yaitu sistem ekonomi bebas dikembangkan oleh Adam Smith. Setiap orang dibebaskan melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Jika bisa kita lihat, paham liberalisme ini relatif baru, karena paham ini baru muncul pada abad pertengahan. Yang pasti, istilah atau namanya kebebasan tidak ada dalam kamus Plato. Yang kedua, konsep sistem ekonomi sosialis. Sosialisme bisa kita lihat sebagai suatu sistem ekonomi yang sebuah sistem sosialisnya dilandaskan pada prinsip komunis atau bisa disebut juga kebersamaan di mana kepemilikan alat-alat pembuatan produksi ataupun distribusinya bersifat kolektif. Dalam masyarakat sosialis, yang terlalu menonjol adalah kebersamaan. Dan salah satu bentuk yang paling ekstrim yaitu komunisme, di mana keputusan-keputusan ekonomi sudah disusun, direncanakan, dan juga dikontrol semua oleh negara tertentu. Banyak yang beranggapan bahwa sosialisme yang identik dengan teori Marx atau Marxisme, hal ini salah, karena jauh sebelum Marx sudah ada yang mencetuskan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan tentang kebersamaan dan kolektivisme. Yang pertama, saya jelaskan sosialisme sebelum Marx. Ide sosialisme sebelum Marx yang bersifat utopis maupun yang sudah merealisasi ide atau gagasan membentuk sebuah komunitas bersama. Istilah utopia yang dicetuskan oleh Thomas More 1478-1535 yang isinya berupa pandangan tentang sebuah masyarakat sempurna yang hidupnya di circle suatu komunitas. Akan tetapi, cetak biru utopia bersama dalam sejarah sebetulnya sudah ditulis dalam bahasa Yunani kuno sekitar 300 sebelum Masehi oleh Plato dalam buku yang berjudul Republika. Di dalamnya sudah dicentangkan sebuah negara ideal yang sudah direncanakan, diutus dan dikendalikan oleh filsafat. Selanjutnya Plato mengatakan bahwa mengurus negara lebih rumit daripada mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, Plato menganjurkan agar negara itu sendiri dipimpin oleh seseorang negarawan ulung yang sudah terdidik dan sekiranya
telah dipersiapkan matang-matang. Karena seseorang negarawan yang memimpin suatu negara mempunyai kekuasaan yang besar. Pastinya dibuat aturan main agar pemilik negara tersebut tidak menggunakan kekuasaannya semena-mena dan untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Aturan yang sudah ditetapkan oleh Plato yaitu mereka yang bekerja mengurus negara tidak mempunyai hak milik, tetapi karena ia dan anak istrinya tetap manusia biasa yang mempunyai sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut ditampung oleh negara itu sendiri. Ada juga sistem pemerintahan yang disyaratkan oleh Plato dan totalitarisme, yaitu sistem kenegaraan yang telah dipimpin dan dikendalikan sepenuhnya oleh sekelompok orang pandai dan terpilih. Sosialisme Marx, tokoh yang penting karena pengaruhnya lahir konsep ekonomi sosialisme adalah Karl Marx 1818 sampai 1883 dan Friedrich Engels 1820 sampai 1895. Mereka berdua adalah dua tokoh intelektual dan revolusioner yang paling berpengaruh pada abad ke-19. Karya Marx yang terkenal dan masih dijadikan pedoman adalah oleh para akademis sampai sekarang. Kekuasaan pemerintahan dan ekonomi sosialis begitu kuat sehingga menyebabkan keputusan dibuat pemerintah harus betul-betul diperhatikan dan dicerna oleh para pebisnis. Pertentangan antar kelas merupakan salah satu tema pokok dalam pandangan Marxis. Salah satu tulisan Marxis dan Engels yang paling terkenal dalam Manifesto Komunis mengatakan bahwa sejarah semua masyarakat yang pernah ada sampai kini merupakan sejarah perjuangan kelas. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu sistem ekonomi campuran. Dengan pengertiannya yaitu penggabungan antara sistem ekonomi sebelumnya seperti sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ekonomi ini, kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan. Walau dengan batasan yang adanya sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi liberal karena kadar kebebasan yang lumayan besar ataupun presentasi dari sistem liberalnya yang besar. Adapun sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi sosialis, yang mana peran kekuasaan pemerintah relatif lumayan besar, terutama untuk menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, moneter, fiskal, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.